Kita lihat dari yang ini deh, oke? Intinya aku sudah hidup sama beribu-ribu tahun. Aku adalah orang pertama di dunia ini. Aku sudah lahir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan aku juga sudah mati ribuan tahun yang lalu. Namun aku dibangkitkan oleh sang kegelapan yang mengatakan dirinya adalah sebuah jiwa dari seorang dewa. Nah, jiwa itu menugaskan aku untuk mengumpulkan semua senjata legendaris yang ada. Walaupun aku tidak tahu apa tujuannya dia, tapi aku tahu aku harus berbalas budi karena sudah bisa membangkitkan aku hidup lagi. Oke. Jadi intinya gue disuruh sama sang kegelapan, jiwa dari seorang dewa, untuk mengumpulkan senjata legendaris. Dan gue sudah berkelana selama bertahun-tahun berusaha mencari. Tapi akhirnya gue menemukan kerajaan dengan pohon besar. Kita nggak tahu ini kerajaan apa. Tapi di saat aku ke dalam sana, gue menemukan sebuah rumah susu. Dan akhirnya kita memasuki rumah ini. Oh, gue menemukan sebuah barrel. Bla 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 bla, ya kan? Dan kita ini cerita masa lalu kerajaan ini yang gue jujur nggak tahu, ya kan? Terus kita play lagunya kan? Gue play lagunya. Apa anjir? Gua nggak tahu lagu apa ya. Nih, kita menemukan kerajaan J, oke? Dan di saat kita di kerajaan J ini, gue bertemu dengan dua orang bernama Noya dan Epin. Di saat gue melihat mereka berdua, muncul di otak benak gue, mungkin mereka tahu tentang senjata legendaris. Gue harus berpura-pura menjadi orang baik. Gue harus berpura-pura baik sama mereka supaya gue bisa mendapatkan informasi senjata pertama yang gue butuhkan. Karena gue ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh senjata legendaris oleh sang kegelapan. Makanya itu, gue langsung lanjut berteman sama mereka. Kita berteman, kita membuat sebuah tempat bernama Valhalla. Jadi selama ini di sini, gue berpura-pura. Kita pun ketemu Kirman, oke? Dan gue berbaur aja, gue jadi baik aja sama mereka karena gue harus cari informasi senjata, senjata paling pertama, cuy. Episode 1, awal dari terbentuknya Valhalla. Kita lanjut ke episode kedua. Pembangunan Valhalla jauh lebih dibentuk. Ada kerajaan B. Kita berkeliling dunia, berusaha mencari peradaban. Namun kita tidak menemukan peradaban apapun. Di sini pun sudah mulai terbentuk Valhalla. Kita loncat-loncatan di Valhalla bareng. Foto bersama Valhalla untuk pertama kalinya. Walaupun di sini gua hanya berpura-pura. Kita pun melanjutkan perjalanan kita di Valhalla. Di tengah hujan, mengelilingi jalanan. Dan konflik pertama pun dimulai. Gua bersama Epin, kita bertemu dengan Zani. Kita bawa Zani dan kita tangkap Zani. Oke. Di sini gue melihat sebagai peluang untuk gue mendapatkan informasi yang lebih lagi. Masuk ke episode ketiga. Zani pun masih kita kurung. Ini adalah pertemuan kita dengan Valhalla. Dan akhirnya kita bertemu untuk pertama kalinya dengan Asgard. Di sini Asgard meminta Zani kembali, tapi kita ada tawaran. Beritahu lokasi dari Asgard, karena ini pertama kali ya kita menemukan sebuah peradaban dari luar Valhalla. Kita dibawa ke tempat mereka. Ternyata lokasi mereka sangat dekat dengan Valhalla. Kita tidak terima. Tapi karena kita ditantang, kita pun membunuh Citem, salah satu orang Asgard. Kita pun langsung menggeledah, mengusir Asgard dari tempatnya, supaya Asgard tidak lagi di sana. Asgard pun langsung pergi. Dan setelah Asgard pergi, gue mendapatkan informasi yang memungkinkan adalah lokasi baru dari Asgard. Dan ternyata benar. Disinilah Asgard. Kita pun sempat berperang sedikit melawan mereka, Asgard. Tapi kita berhasil kabur. Walaupun karena kita hanya berdua, hanya aku dengan Epin ya. Kita pun kembali ke Valhalla, menceritakan semua yang telah terjadi. Lalu itu pun
ending dari Brutal Legends episode 3. Di sini kita akhirnya ingin membalaskan dendam. Kita masih dendam sama Asgard karena Asgard berani melawan dengan kita. Akhirnya pun kita mendatangi Asgard. Kita berusaha buat menangkap mereka dari kiri, kanan, depan, belakang, semua. Kita bakar rumahnya. Kita lakuin apapun supaya Asgard bisa datang. Tapi Asgard tidak datang-datang. Kemana mereka? Sampai akhirnya kita bertemu lagi dengan Citem. Nah, di sini kita membunuh Citem. Udah. Dia makan gapple dong. The fuck you doing, man? You waste your The gapple. fuck? Lu mau ngabisin? You're gonna die anyway, bro. The fuck you doing? Dan Citem pun mati. Setelah Citem mati, kita akhirnya kembali. Ini peringatan kepada Asgard kalau kita nggak main-main. Tapi tiba-tiba ada yang ingat dengan aku. Kenapa tuh tadi di basic? Orang itu bernama Jerry. Aku tidur, Dia bilang dia mimpi. aku dimimpin itu terus. Dia ingat dengan orang bernama Ubi Makanya aku dari memastikan mimpi dia. ada orang yang bernama Ubi juga. Tapi yang aku lihat sekarang kenyataannya beda. Ubi yang aku kenal. Tapi aku bilang itu bukan aku. Lalu kita berkelana sampai akhirnya kita sampai ke tempatnya si siapa namanya? Ke tempatnya kita pertama kali bertemu dengan Gempita. Di Gempita ini dia ternyata Gempita ini adalah tempat dia tinggal bersama si Sean, Ajul, lalu si Jerry. Kita ngobrol-ngobrol di sana, tapi tiba-tiba sepertinya kita dijebak. Karena ternyata tiba-tiba muncul Asgard. Asgard tidak benar. Tiba-tiba Asgard muncul. Kita berperang melawan Asgard. Ini antara Valhalla melawan Asgard. Kita pun bertarung karena mereka tiba-tiba menyerang kita. Lalu kita kembali pulang. Setelah kita kembali pulang, kita membahas masalah itu bersama-sama. Habis kita membahas masalah itu bersama-sama, kita masuk lagi ke episode ke-6. Di episode ke-6 ini kita pergi ke kerajaan yang memiliki pohon besar. Dan kita memiliki misteri baru. Sepertinya ada misteri tentang senjata yang kita masih kurang yakin. Kita pun mengikuti semua clue-clue yang ada. Di sini gue udah seneng. Apakah benar? Apakah benar kita bisa mendapatkan senjata di sini? Karena ini adalah visi misi gue. Gue harus mendapatkan senjatanya di sini. Jadi gue langsung ngajak semua orang demi bisa mendapatkan senjata ini. Dan ternyata benar. Kalau ternyata ada senjata di balik sebuah pintu. Masuk ke episode berikutnya. Kita sudah siap untuk mendapatkan senjata itu. Ternyata untuk mendapatkan senjatanya ada sebuah gladiator yang terjadi di mana kita harus melawan untuk mendapatkan senjatanya. Gua pun berusaha sekeras mungkin. Dan di akhirnya gua bertemu dengan Jerry. Gua pun berhasil membunuh Jerry. Dan ternyata gua mendapatkan senjata itu. Senjata legendaris pertama, di mana gua ditugaskan oleh sang kegelapan itu buat mendapatkan senjata legendaris. Dan gue puas. Gue mendapatkan senjatanya. Gue pun mengambil senjatanya. Lalu gue merasakan amarahnya. Gue merasakan amarah dari senjata ini. Jujur, sebelum gue memiliki senjata itu, gue masih bisa nahan amarah gue. Tapi dengan ada senjata itu, amarah gue meningkat. Gue jadi lebih keji, lebih kejam. Dan gue tahu dengan senjata ini gue akan bisa mendapatkan senjata-senjata yang lain. Masuk ke 8. Di 8 ini gue cuman menguji kekuatan senjata doang sih. Oke? Di ke-9 ini gue mendapatkan senjata itu. Gue tahu
gue bisa membantai mereka semua karena gue udah cukup kuat. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan di luar Valhalla yang dibuat oleh Asgard. Asgard berani yang menyerang orang yang memiliki senjata legendaris. Karena itu kita langsung datang ke Asgard dan gue langsung ulti. Gue lawan, gue kejar, mati Citam lagi. Gue kejar semuanya untuk membantai mereka semua. Di sini kita melawan dengan Asgard. Epin pun harus mati, tapi gue gak peduli karena itu bukan misi gue. Dia pun akhirnya kembali. Lanjut episode 10. Episode 10 ini gue menggunakan kekuatan gue untuk berhasil membukakan portal Nether. Dan Nether pun terbuka karena adanya senjata gue. Kita pun masuk ke Nether, menjelajahi Nether, mendapatkan semua yang kita perlukan di Nether. Lanjut. Lalu di sini pun si Epin merasa kalau sifat gue sudah mulai berubah. Padahal itu bukan sifat gue yang berubah. Sifat gue hanya semakin kuat. Gue semakin berani dengan diri gue. Senjata gue telah bikin gue menjadi orang yang berani dan percaya diri. Tapi ternyata Epin tidak melihat gue seperti itu. Epin yang marah pun ingin melawan gue, tapi nggak bisa karena gue langsung bantai Epin dengan gampang, easy peasy lemon squeezy. Gue pun suruh semuanya balik. Sesampainya kita balik di Valhalla, Noya pun marah dan Noya langsung membubarkan Valhalla. Tapi karena dia membubarkan Valhalla secara terpaksa, gue membunuh Noya. Epin pun marah. Ini pun akhirnya menjadi pembubaran dari Valhalla. Akhirnya pun gue sendirian. Gue tidak punya teman dan gue perlu seseorang yang bisa menjadi tangan kanan gue. Dan gue bertemu dengan orangnya, Jerry. Gue langsung berbincang dengan Jerry agar dia bisa masuk ke Ragnarok. Tapi Jerry untuk pembuktiannya dia harus membunuh Sean. Jerry pun membunuh Sean. Dan akhirnya Jerry mengikuti gua bersama dengan Kirman dan Maggie. Saat itu masih ada Kirman dan Maggie. Kita semua membentuk Ragnarok. Ragnarok telah tiba. Kita membuat topeng. Kita berkeliling dunia. Kita melakukan pembantaian kita lagi di Sentera, di mana kita basically ya membunuh-bunuh mereka lagi lah. Karena di sini kita pengen membalaskan dendam kita. Bangunan Ragnarok pun sudah dimulai. Dan setelah gue pikir-pikir lagi, kayaknya mulai membosankan kalau Ragnarok hanya begini-begini aja. Oh, ini kita menyandera si Diablo. Kita berhasil menyandera Diablo, tapi di sini ternyata Maggie ternyata malah diam-diam menyelamatkan Diablo, cok. Jadi Maggie sudah menjadi pengkhianat, coy. Karena itu gue buat kiamat. Gue buat hari Ragnarok. Ini adalah perhitungan mundur 10 hari. Dan untuk membuat hari ini untuk membuat hari kiamat ini, hari Ragnarok ini jadi lebih GG, gue mencari seseorang. Dan gue bertemu dengan 13 ini adalah orang misterius. Dia yang membantu kita. Dia adalah orang yang membantu kita secara diam-diam menghancurkan aliansi. Hitungan mundur pun terjadi. 8 hari, 6 hari, H-2, besok, dan perang Ragnarok pun dimulai. Perang Ragnarok di mana gua berhasil mengumpulkan total 13 nyawa. Kita perang sampai berjam-jam melawan Sentera dan Asgard. Dan ternyata yang membantu kita di perang ini juga adalah kawan dari 13, yaitu Citem. Setelah itu kita mendapatkan bentar, di sini oh enggak, ini yang gua live stream yang nge-lag, nggak usah dihitung jadi. di sini gua bertemu lagi dengan 13. Karena kata 13, pintu ini
bisa jadi pintu untuk menuju ke senjata kedua. Tapi karena ini, pintu ini bisa dibuka kalau udah ada 10 orang. Akhirnya pun aku berusaha memanipulasi para aliansi supaya 10 orang bisa mengikuti ini. Dan akhirnya pun mulailah senjata legendaris kedua, dimana kita berusaha buat mendapatkannya. Dan ternyata permainan di senjata legendaris kedua ini adalah permainan manipulasi. Gue berusaha buat memanipulasi sampai akhir, tapi aku gagal. Senjata itu didapatkan oleh Gempita. Senjata itu dimenangkan oleh Gempita. Yang akhirnya Gempita kasih senjata itu ke Maji. Berusaha buat merebut senjata itu. Karena gue ngerasa gue udah mengecewakan jiwa kegelapan, jiwa dewa itu. Karena jiwa dewa itu suruh gue buat ngumpulin semua senjata legendaris. Sedangkan satu senjatanya diambil sama mereka. Akhirnya gue membuat rencana, berpikir caranya agar bisa merebutnya dari mereka. Gue pun juga melakukan beberapa bounty kepada mereka. Gue pun melakukan beberapa sandera untuk informasi. Sampai akhirnya terjadi pertarungan terakhir kemarin, dimana inilah seharusnya saatnya dimana gue bisa mendapatkan senjata kedua itu. Tapi gue gagal. Gue merasa gue telah mengecewakan jiwa itu. Tapi setelah gue mati, jiwa itu ternyata mengatakan ke gue kalau ini semua seharusnya semua sudah sesuai rencana. Kalau gue tidak perlu takut. Dan seharusnya sebentar lagi bukan hanya senjata gue yang akan balik, tapi gue juga bisa mendapatkan 2 senjata.